Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita dapat ketemu kembali. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama akan menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh Tuhan Yesus berlutut di bawah kaki-Mu. Kami ingin menyembah dan menyenangkan hati-Mu melalui puji-pujian kami Tuhan, melalui sembah sujud syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mendengarkan firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Engkau yang kami perlukan Tuhan Yesus. Dalam setiap tarikan napas kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu. Berkati kami yang melayani-Mu Tuhan. Biarlah kami semua sama-sama menerima berkat yang sama. Damai sejahtera-Mu tercurah melimpah dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami hanya menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersukacita memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan kunaikan syukur buat segala perbuatan Tuhan Yesus dalam hidupku. Haleluya. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, syukur
kasih-Mu tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
baik. Untuk selama-lamanya Tuhan, Engkau Yesus, Tuhanku yang baik. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku bangga dan bersyukur memilikimu Tuhan Yesus. Aku bangga dan bersyukur memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terlalu baik Tuhan. Tidak terhitung kebaikanmu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Haleluya. Biarlah terus ku memandang wajah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Bahwa pertolongan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan jika Tuhan hadir dalam kehidupan kami lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, maka ada mujizat Tuhan yang Kau kerjakan di pagi hari ini. Ada kekunjungan surgawi terjadi atas kehidupan kami. Maka kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah duduk di kaki Tuhan sebagai murid-murid-Mu, dan Tuhan akan berbicara bagi kami. Hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kuasa Allah yang nampak dan nyata, sehingga waktu kebenaran firman Allah disampaikan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami semua. Tuhan, jangan lewatkan satu persatu, tetapi di mana Allah jamah, Allah melawat kami. Urapi pendengaran telinga kami dan hati kami, sehingga hati kami terbuka lebar-lebar untuk menerima setiap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Di pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yohanes 4 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan
pekerjaannya. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tema yang saya berikan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di pagi hari ini adalah lihatlah sekelilingmu. Kalau kita melihat konteks firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-42, maka di sini kita melihat ada suatu pemberitaan Injil secara pribadi yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan bagi seorang perempuan di Samaria. Dan saya memberikan tema tadi saya katakan bahwa lihatlah sekelilingmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan hal ini kepada murid-murid ketika ia baru saja memenangkan jiwa seorang wanita yang dikenal dengan sebutan wanita Samaria. Suatu penginjilan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi perempuan Samaria ini secara pribadi. Yesus bukan saja memberitakan kebenaran Allah atau menginjil, bukan dalam kelompok-kelompok orang yang banyak saja, tetapi dia datang kepada pribadi orang tersebut. Dan itu terbukti di mana dia berdialog dengan perempuan Samaria ini. Haleluya. Ayat 34 dikatakan murid-murid menyatakan bahwa musim menuai, hasil tanaman akan datang 4 bulan lagi kalau kita perhatikan ya. Ayat 34. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan untuk dituai. Murid-murid mengatakan bahwa musim menuai hasil tanaman akan datang 4 bulan lagi. Bahwa ada penuaian yang lebih. Dan Yesus berkata bahwa ada penuaian yang lebih dari sekedar menuai hasil tanaman, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Dan ia menyuruh mereka untuk mengangkat muka dan memandang sekeliling untuk melihat betapa banyaknya jiwa-jiwa yang menanti untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba untuk melihat teks asli ayat 35 bagian B ini. Dikatakan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Saya tidak memparsi semua bagian firman Tuhan ini, tetapi ada 2 kata kerja yang saya lihat dalam teks asli bahasa Yunani-nya, yaitu kata lihatlah dan pandanglah. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab itu dia menuliskan bahwa lihatlah dan pandanglah, ya. Tetapi dalam teks aslinya, ya, kata lihatlah itu dia memakai kata ophthalmos. Katakan ophthalmos, yang artinya melihat dengan mata pikiran. Nah, itu kata kerja pertama, lihatlah. Dan kata kerja kedua yaitu pandanglah, dia pakai kata theaomai. Sekali lagi theaomai, artinya merenungkan. Jadi secara keseluruhan dalam teks Yunani Yohanes 4 ayat 35b, saya menerjemahkannya sebagai berikut, ya. Lihatlah dengan mata pikiran
dan merenungkan apa yang dilihat. Sekali lagi, lihatlah dengan mata pikiran dan merenungkan apa yang dilihat. Titik 2. Suatu negara, suatu wilayah, daratan, orang yang ada di suatu tempat. Ya. Haleluya. Melihat orang, jiwa yang ada di suatu tempat. Kata firman Allah. Allah berkata kepada murid-muridnya. Ya. Kalau dalam pandangan murid-murid, dia berkata bahwa 4 bulan lagi Yesus akan menuai panen. Tetapi Yesus menanggapi mereka bahwa ada suatu penuaian yang lebih dari sekedar menuai panen, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Dalam konteks ini, seorang perempuan Samaria, Allah telah memberitakan Injil bagi dia, dan Allah melihat bahwa dia sudah siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan kalau kita melihat secara keseluruhannya, dia menjadi pekabar Injil. Dan lewat hidupnya, kesaksiannya, ada banyak orang yang datang kepada Yesus Kristus. Saudara, ini merupakan suatu visi bagi kita semua. Haleluya. Ya. Dalam teks ini, Allah berbicara kepada murid-muridnya bahwa engkau harus punya mata rohani yang lebih peka untuk melihat sekitarmu, orang-orang yang membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka. Ya. Dalam ayat 33 dikatakan bahwa ya, kata Yesus kepada mereka, ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Karena waktu dia sedang berdialog dengan perempuan Samaria ini, mereka datang untuk membawa makanan kepada Yesus. Dan Yesus berkata bahwa ada satu makanan ya, yang lebih daripada semuanya itu, yaitu memberitakan kebenaran firman Allah. Ayat 32 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lalu Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Teks asli dia memakai kata makanan apapun, broma. Kalau di sini terjemahan lain dikatakan makanan, tapi dalam teks asli dikatakan makanan apapun adalah melakukan tujuan Bapaknya. Yang kedua, dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas Bapaknya. Ada suatu visi yang Bapa berikan kepada Yesus Kristus sebagai anaknya, yaitu melakukan tujuan Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas Bapaknya. Tujuan Bapa kepada anaknya yaitu datang ke dunia dan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas 9 ayat 10, Yesus Kristus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah suatu tujuan atau visi yang Bapa berikan kepada Yesus Kristus. Bapa mendelegasikan tugas kepada anaknya, dan Yesus Kristus dapat menyelesaikan tugas dari Bapaknya dengan sangat sempurna selama 3,5 tahun. Yesus berjalan dari suatu kota ke kota, dari suatu desa ke desa, dari rumah ke rumah, ke pasar ke pasar. Dia memberitakan Injil ke kelompok orang banyak. Dia memberitakan Injil kepada kelompok yang sedikit. Dia memberitakan Injil kepada pribadi lepas pribadi. Haleluya. Demikian juga Bapak Ibu kita semua ya, telah diadopsi secara rohani sebagai anak Bapa di surga. Dan kita telah memiliki hak penuh untuk memanggil Dia Abba Bapa.
dalam Galatia 4 ayat 6. Coba ditampilkan. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, siapalah adalah anak? Semua orang yang tertebus dengan darah Yesus. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, saudara dan saya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini berarti ada ikatan spiritual yang kuat antara Bapa di surga dan saudara dan saya, kita sebagai anak-anaknya, di dalam mendelegasikan tugas Bapa kepada kita semua tanpa terkecuali untuk menyelesaikan visi atau tujuan pekerjaan Bapa selama kita ada di dunia, yaitu memenangkan jiwa untuk kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, kita panggil Bapa. Saudara dan saudara, anak. Bapa mendelegasikan tugas tujuan untuk kepada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi profesi apapun kita, pekerjaan apapun kita, kesibukan apapun kita semua, saudara harus membawa jiwa bagi Allah tanpa terkecuali. Pola pikir atau mindset kita harus diubah. Haleluya. Bahwa melakukan penginjilan, membawa jiwa bagi Allah itu bukan tugas pendeta, para penginjil, atau orang-orang yang memberikan dirinya secara full time untuk melayani Allah saja. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, semua jemaat yang sudah mengalami kelahiran kembali, haleluya, yang sudah memiliki status sebagai anak Bapa di surga. Dalam hal ini kita selalu melihat Yesus Kristus sebagai patron atau teladan dalam pelayanannya selama di dunia. Yesus berkata, makanan apapun ialah memberitakan Injil. Karena itu pemberitaan Injil Kristus membawa jiwa, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa di surga. Saya percaya kalau kebenaran firman Allah ini kita sudah mengerti dengan benar, maka jiwa itu paling banyak akan datang kepada Bapa di surga. Kalau tiap-tiap kita memainkan peranannya sebagai pemberita-pemberita Injil. Ya. Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Dalam Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22 dikatakan, ya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Di dalam penjara pun, dia selalu melihat ada kesempatan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada dalam penjara. Jadi kalau saudara dan saya selama ini masih ada menumpang dalam dunia ini, maka saudara harus bekerja memberi buah. Pemberitaan Injil itu harus dilakukan, membawa jiwa itu harus ada kepada Tuhan. Ya. Lihatlah sekeliling dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning. Ladang-ladang penginjilan begitu banyak. Haleluya. Di tempat tinggal kita, tempat kerja kita, sekolah, tetangga, sahabat dekat, kenalan dekat, ya, orang tua kita yang belum mengalami kelahiran kembali. Lihat dengan memakai pikiran, oftalmos, dan renungkan itu tiap hari. Apa yang saudara lihat, yaitu jiwa-jiwa yang tersesat, yang akan binasa. Jangan hanya sekedar melihat, jangan hanya sekedar memandang, tetapi disertai dengan pikiran, merenungkan bahwa orang ini nanti matinya bagaimana, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara
sebagai suatu beban untuk mendoakan, minta belas kasih Tuhan, anugerah Yesus Kristus bagi mereka. Ya. Saya terus berdoa. Di mana saja saya berada, tidak pernah tempat itu saya berdoa bagi tempat itu. Bahkan saja bukan berdoa, tetapi saya juga memberitakan Injil. Tidak pernah saya lalai dalam memberitakan Injil. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, pertemukan orang-orang yang sudah siap menerima Injil Kristus. Pertemukan orang-orang yang sudah siap menerima Yesus Kristus dalam hidup mereka. Tuhan pertemukan, sekalipun hanya 2 orang, hanya 3 orang, hanya 4 orang, tapi saya selalu memberitakan Injil bagi mereka. Haleluya. Saudara dan saya harus menyampaikan Injil kepada keluarga, teman dekat, tetangga dekat, berbagi firman Tuhan dengan mereka, tapi hindari perdebatan. Waktu saudara melihat itu di tempat-tempat kerja saudara, teman-teman sekolah, tetangga saudara, berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus selamatkan Hermawati, Tuhan Yesus selamatkan Paulus, Tuhan Yesus selamatkan Muhammad atau dan sebagainya. Saudara berdoa itu di hadapan Allah. Saudara menuliskan namanya. Saudara berdoa bagi dia supaya Tuhan melawat dia dan berikan kesempatan bagi saudara untuk bisa menginjil dia. Masakan dari saudara bertobat sampai hari ini, saudara tidak pernah memberitakan Injil bagi siapapun. Masakan saudara bertobat sampai saat ini, saudara tidak pernah membawa jiwa bagi Allah. Karena firman Allah berkata, Tuhan berkata bahwa apapun makananku, makanan apapun, pekerjaan apapun, ya, profesi apapun, kesibukan apapun adalah lakukan tujuan Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa bagi Allah. Dan jadikan hidupmu sebagai kesaksian bagi orang lain, sehingga kita semua menjadi pekerja-pekerja untuk tuayan di akhir zaman ini. Haleluya. Saudara yang terkasih, apakah jiwa itu begitu penting dan berharga di mata Allah? Ya. Karena dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan, satu jiwa yang bertobat di hadapan Allah punya nilai yang tidak dapat dihitung dengan uang, harta, kekayaan, karena sangat berharga bagi kerajaan Allah. Yesus berkata dalam Lukas 15 ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Haleluya. Satu orang yang bertobat saja, satu jiwa yang bertobat saja, seisi surga bersukacita, daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Ya. Lukas 15 ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Ya, saudara mulai memandang dan melihat, ya, jiwa-jiwa ini akan kemana Tuhan. Saya selalu di mana saja selalu berdoa dan selalu berdoa. Tetangga, ya, saya mengangkat tangan supaya kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Dan saya bilang kepada Tuhan, kalau Tuhan mengendaki, Tuhan izinkan hamba untuk bisa berbicara dengan dia tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlomba untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Dan apa janji Tuhan bagi pemenang jiwa? Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya membawa jiwa kepada Allah, Tuhan akan memberikan mahkota sukacita bagi orang-orang yang memenangkan jiwa bagi Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 dikatakan,
Sebab siapakah pengharapan kami atas sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Ini adalah hasil penginjilan Paulus. Jadi sukacita Bapak Ibu Saudara dan saya, kemegahan Bapak Ibu Saudara dan saya, waktu berdiri di hadapan Allah itu adalah jiwa-jiwa. Haleluya. Saudara dan saya punya kemegahan ada banyak di dunia ini. Wow. Punya mobil, punya rumah yang bagus, punya banyak uang. Tapi itu tidak dibawa di hadapan Tuhan. Kemegahan saudara yaitu bawa jiwa kepada Allah. Dan Tuhan berikan mahkota sukacita bagi saudara dan saya. Saudara yang terkasih, waktu makin singkat dan kedatangan Tuhan makin dekat. Firman Tuhan berkata dalam Markus 13 ayat 27c. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Haleluya. Tuhan mempersingkat waktu kedatangannya oleh karena saudara dan saya. Dan dalam 2 Petrus 3 ayat 12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu itu siapa? Saudara dan saya yang sudah menjadi milik Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan dan bahkan mempercepat kedatangan hari Allah. Haleluya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara memenangkan jiwa bagi Allah? Sudahkah Bapak Ibu Saudara memberitakan Injil kerajaan Allah bagi orang lain? Ayo, mulailah berdoa dan pandang itu dengan pikiranmu dan merenungkan setiap orang yang saudara lihat itu. Lalu saudara mulai mendoakan dia supaya dia masuk dalam kerajaan Allah. Dan bahkan saudara harus memberitakan Injil bagi dia. Karena iman timbul akan pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Bagaimana orang mau meresponi dan percaya kepada Yesus Kristus? Saudara harus memberitakan Injil itu. Saudara harus beritahu dia jalan-jalan kehidupan. Saya bersyukur bahwa hari-hari ini saya memberitakan Injil lewat via telepon. Dan puji Tuhan, ada yang sudah mau meresponi. Saya beritakan Injil dan saya bilang klimaksnya adalah, apakah namamu sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba? Karena ada banyak buku, tapi ada satu buku yang mencatat nama. Dan waktu saudara dan saya berdiri di hadapan Allah, buku itu dibuka. Dan barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah, di sebelah kiri. Saya memberitakan Injil klimaks. Saya tidak sembunyi-sembunyi firman Tuhan. Saya berbicara yang nyata, yang jelas bagi mereka. Saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi saya. Saya beritakan Injil lewat via telepon. Haleluya. Ada meresponi dan ada bilang mau nanti meresponi. Tapi saya berdoa. Saya bilang jangan takut, kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tuhan akan bekerja dengan Tuhan punya cara sendiri. Dan selalu di akhir saya berdoa, Tuhan teguhkan firman Tuhan. Setiap kata-kata firman Allah yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi di mana Tuhan akan bekerja dengan Tuhan punya cara. Kasihani setiap jiwa-jiwa. Menangislah kepada jiwa-jiwa itu supaya mereka datang kepada Bapa. Haleluya. Dan kita terus berdoa. Semua umat Tuhan terus berdoa supaya gereja ini juga ada penambahan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Cara berpikir kita semua harus diubah. Berdoa supaya Tuhan membawa jiwa-jiwa yang baru di gereja ini dengan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saudara meminta, pasti mendapat. Kalau tidak meminta, tidak mendapat. Mulailah fokus dengan doa-doa penginjilan. Mulai fokus dengan doa-doa memanggil jiwa-jiwa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bersama-sama
di tempat ini untuk menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Shikirala basenda hurala baba baba sinda bakara basinda hurala basikara basinda. Shikirala basinda hurala basira basikara basinda baba baba. Saya menantang Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini untuk berdiri, saudara-saudara yang ada di rumah, untuk meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Dan saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa supaya Tuhan memakai saudara sebagai pemenang jiwa. Tuhan pakai saudara untuk memberitakan Injil. Hurala basikirala baba 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 sendo hurala basikira dasi. Sikiando baba 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 sikira baba baba sendo. Sikiando baba 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 baba. Sikira baba sendo hurala baba sikira baba 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 baba. Sikira baba sendo hurala baba sikira baba sendo hurala base. Sikira baba sendo hurala baba sikira baba senda baba sikira bose. Haleluya. Haleluya. Teguhkanlah firman Tuhan ini. Jika ada Bapak Ibu Saudara jemaat yang sedang berdiri, saat ini hamba berdoa supaya Tuhan mengurapi mereka. Mereka adalah pekerja-pekerja yang akan menuai jiwa-jiwa. Mereka adalah orang-orang yang akan memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Tuhan melihat dan melihat mereka. Tangan-tangan mereka yang mengangkat di hadapan Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mulai memberitakan Injil kasih karunia. Mereka mulai memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepada sahabat-sahabat mereka, kenalan mereka, tetangga mereka, bahkan orang tua mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Tuhan Yesus memberitakan kebenaran buat mereka. Tuhan Yesus memberikan haleluya, keberanian bagi mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga umat ini menjadi pekerja-pekerja yang menua di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Berkatilah Tuhan Yesus gereja ini. Dalam nama Yesus menjadi gereja yang missioner. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan membawa setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran Allah. Dari timur, barat, utara, selatan, sekitar bumi sempadan ini. Dalam nama Yesus Kristus aku panggil setiap orang yang sudah siap menerima Injil. Setiap orang yang sudah siap untuk menerima Yesus dalam hidup mereka. Tuhan bawa ke tempat ini untuk bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuh firman Allah hamba sudah lepaskan dan sampaikan. Dan selanjutnya adalah Tuhan yang bekerja. Dengan Tuhan punya cara mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan atas umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini. Sambil mendengarkan warta, kita akan mendengarkan sembahan. Jadwal pelayanan altar minggu depan adalah pembacaan Alkitab minggu ini. Gembala, pimpinan jemaat, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di atas dasar iman, rangkaian tanah bergelombang.
siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seperti wanita yang mengulangi kaki Tuhan, demikianlah kehidupan kita. Rindu seperti itu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk setiap umat Tuhan dengan setiap pekerjaan usaha bisnis mereka. Tuhan memberkati dan apa saja yang dikerjakan dibuatnya Tuhan senantiasa berhasil. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang di dalam pendidikan TK, SD, SMP, SMU sampai tingkat perkuliahan. Tuhan memberkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran, hikmat Tuhan mengalir atas mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang berprestasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pakai gereja ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai gereja ini adalah gereja yang misioner. Tuhan bawa setiap umat Tuhan keluar dari cara-cara metode yang lama untuk bergerak sesuai dengan pergerakan Roh Kudus yang Roh Kudus sedang kerjakan di akhir zaman ini Bapa. Biarlah gereja ini juga masuk dalam pergerakan Allah untuk menuai jiwa-jiwa yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, setiap roh yang mandul yang tidak melahirkan jiwa-jiwa di GKRI Fata Samarinda, hamba putuskan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buat sesuatu yang baru atas gereja ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, ada pencurahan Roh Kudus
yang Tuhan kerjakan atas gereja ini dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus pemulihan Allah terjadi atas gereja ini, supaya genaplah firman Allah dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 31, di mana ada terjadi pemulihan, maka Tuhan mencurahkan Roh yang kudus di air sama ini. Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus di air sama ini. Dan aku berdoa gereja ini juga dilawat oleh Tuhan, sehingga ada nubuatan, ada penglihatan, ada mimpi-mimpi yang Tuhan berikan bagi anak-anak muda, anak-anak remaja dan orang tua, kata firman Allah dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 31. Biarlah gereja ini ada kebangunan rohani terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menjadi gereja yang berdoa, gereja yang berdoa, gereja yang berdoa dan gereja yang berdoa untuk melihat Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan boleh tambahkan bagi mereka. Biarlah mereka bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Biarlah ada dalam penglihatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, kota Samarinda ini. Biarlah ada dalam penglihatan Tuhan, kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan yang keluar dari gereja-gereja yang ada di kota Samarinda ini Bapa. Ada terjadi suatu kesatuan roh untuk bersama-sama berdoa merebut kota ini bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan atas gereja GKR Efata Samarinda. Terbukalah sesuai nama ini, terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan sedang kerjakan di air zaman ini. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkatlah kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan kembalilah pada aktivitasmu. Tuhan akan menyertai engkau pada akhir zaman. Tuhan akan meneguhkan setiap perkataan firman-Mu dengan mujizat-mujizat, asalkan engkau melangkah, maka Tuhan akan mengerjakan hal yang dahsyat dalam setiap hidupmu, dalam setiap pelayananmu, dalam setiap apa saja yang engkau kerjakan. Haleluya. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat, mari bersama-sama katakan amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.